Sahabat Kompas.com, Polri melakukan pelimpahan tahap 2 kasus pembunuhan berencana dan obstruction of justice Brigadir Yosua ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung. Pelimpahan tahap 2 tersebut digelar di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 5 Oktober 2022. Dalam pelimpahan itu, Kejaksaan Agung menghadirkan para tersangka tak terkecuali mantan Kadif Propam Polri Ferdy Sambo. Namun saat itu, awak media mendapat tindakan penghalangan oleh petugas. Saat Ferdy Sambo keluar dari gedung untuk dibawa kembali ke Makobrimob, petugas Brimob tiba-tiba membuat barisan yang menutupi tersangka sehingga menghalangi kerja awak media. Padahal sebelumnya awak media sudah diberi janji untuk mengambil gambar dalang dan meminta keterangan tersangka pembunuhan berencana itu dengan leluasa. Ini udah sepakat ya kita ya? Sepakat Pak, ada yang maju. Ya udah. Asal nggak ada yang ngalangin kita nggak maju. Jika melihat ke belakang, upaya penghalangan ini bukanlah yang pertama kali dialami para wartawan. Pada 14 Juli 2022 misalnya, 2 jurnalis media daring juga sempat diintimidasi oleh anggota polisi saat meliput di rumah dinas Ferdy Sambo. Meski situasi sempat ricuh, Sambo sempat memberikan beberapa pernyataan. Di depan awak media, Sambo menyampaikan permintaan maafnya. Untuk pertama kalinya, permintaan maaf Sambo itu ditujukan untuk orang tua Brigadir Yosua. Siap untuk menjalani semua proses hukum. Istri saya Tangan Bapak lepas, Pak. Bapak saya pegang. tidak melakukan apa-apa, justru menjadi korban. Saya menyampaikan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang sudah terdampak atas perbuatan saya, termasuk Bapak dan Ibu dari Yosua. Meski begitu, Sambo juga mengatakan bahwa istrinya Putri Chandrawati tidak bersalah dalam kasus ini. Seperti dalam keterangan BAP-nya, Sambo tetap menyebut bahwa Putri merupakan korban. Ia juga mengatakan bahwa pembunuhan yang ia lakukan terhadap Yosua semata karena dirinya mencintai sang istri. Usai menerima pelimpahan berkas dan tersangka tahap 2 tersebut, jaksa memastikan bahwa sidang akan digelar secepatnya. Menurut Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Fadil Zumhana, surat dakwaan paling lambat akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 10 Oktober 2022. Insya Allah, sesegera mungkin kami limpahkan pengadilan. Karena kami ingin perkara ini segera mendapatkan keadilan dan kepastian hukum, sehingga kami tidak menunda-nunda waktu pelaksanaan pelimpahan ke pengadilan. Dan saya akan sesegera mungkin, karena surat dakwaan sudah kami koreksi dan kami terus perbaiki, sempurnakan supaya dalam pelaksanaan persidangan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Lantas sekarang yang menjadi pertanyaan, berapa lama Ferdy Sambo dan para tersangka lainnya ditahan hingga nantinya mulai menjalani persidangan? Sebenarnya, ketentuan ini sudah ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam pasal 25 KUHP, Jaksa Penuntut Umum diberi wewenang untuk menahan tersangka selama 20 hari. Setelah itu, tersangka harus dihadirkan ke pengadilan supaya perkaranya diadili. Namun jika diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan, maka masa penahanan tersangka dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara itu paling lama 30 hari.
Saat ini para tersangka pembunuhan berencana dan obstruction of justice masih ditahan di sejumlah lokasi. Ferdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arif Rahman Arifin ditahan di rutan Makobrimob. Sementara Baikuni Wibowo, Cak Putranto, Irfan Widianto, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf ditahan di rutan Bareskrim Polri. Namun, khusus bagi tersangka Putri Chandrawati, penahanannya akan dipindahkan dari Makobrimob ke rutan Salemba, Jakarta Pusat. Terkait hal ini, kuasa hukum Putri Chandrawati Arman Hanis memastikan bahwa kliennya akan bersikap kooperatif. Demikian news update, simak terus informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com, jernih melihat dunia.